semua, selamat siang. Berikut saya akan menjelaskan tentang marketing plan jenjang karir yang ada di Gofund, yang mana banyak member atau leader yang belum memahami secara detail tentang jenjang karir yang ada di Gofund. Izinkan saya menjelaskan ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman untuk kita semua dalam melakukan bisnis Gofund. Bapak Ibu, jenjang karir sebenarnya adalah sebuah sistem yang kita menggunakan sistem bot. Sistem bot ini udah umum ya di dunia network dengan berbagai macam nama atau model. Ada yang dia gunakan model bot bot 2 jalur ya kayak binari. Ada yang dia ternary 3 jalur gitu ya bot. Yang mana ada juga bot-bot yang menggunakan sistem monolek. Jadi satu tunggal kayak orang antrian lah. Ada juga bot yang sistemnya menggunakan sistem follow the leader. Jadi dalam bot itu, dalam peluangan itu, member-member baru akan disusun sesuai dengan jalur sponsornya, jalur siapa yang mensponsorinya gitu ya, follow the leader, ikutin leadernya. Nah, jenjang karir di Gofund.net kita menggunakan sistem yang berbeda. Kita menggunakan sistem yang kita sebut dengan bot random bersyarat. Jadi semua member yang masuk ke dalam bot kita itu bukan ID atau bukan member yang kita sponsori, bisa jadi bukan yang kita sponsori, atau yang kita sponsori malah berada di ruangan yang berbeda dengan ruangan kita. Nah, ini yang harus dipahami, di mana di sistem bot random bersyarat di Gofund, di jenjang karir kita mempunyai perbedaan gitu ya, dengan rincian sebagai berikut. Sebenarnya kita ada 4 bot. Yang pertama itu bot lurah gitu ya, di mana di situ kumpul antara warga dan akan dipilih satu menjadi lurah. Dalam bot warga dan bot pertama ini itu dikumpulkan 40 calon lurah plus 81 warga. Calon lurah itu adalah orang-orang terdahulu yang sudah masuk sebagai warga, kemudian botnya pecah, dia menjadi calon warga berada di atas tabelnya, nanti ada rinciannya. Bot kedua itu adalah bot lurah, yang mana bot yang sudah berhasil keluar dari bot pertama itu masuk ke bot kedua, bot lurah, kumpulan lurah gitu ya, untuk mencapai posisi camat. Jumlah keseluruhan dalam bot kedua itu 9 plus 27, jadi 9 di atas gitu ya, dimana 9 itu adalah member-member terdahulu dan 27 lurah yang baru. Nanti ada penjelasannya. Bot ketiga itu bot kumpulan camat untuk menjadi bupati. Jumlahnya, oh ini salah nih sepertinya nih, lurah ke camat 13, yang bawah 9. Maaf, saya edit dulu. Ini kebalik, yang atas ini 13 tambah 27, yang bawah ini 3 tambah 9. Nah, maaf, saya ulangi. Nah, bot pertama itu warga ke lurah 40 plus 81 warga. Kemudian bot kedua lurah ke camat itu ada 13 plus 27. Bot ketiga camat ke bupati itu ada 3 plus 9. Bot keempat bupati ke gubernur 3 plus 9 juga. Nah, jadi ini yang harus dipahami tentang bot-bot yang ada di, atau jenjang karir yang ada di Gofund.net. Nah, kita masuk ke penjelasan lebih lanjut. Berikut adalah gambaran tentang bot umum dulu. Saya ingin menyamakan persepsi bahwa sistem bot yang ada di umum dulu saya sampaikan, di mana biasanya bot yang umum itu terdiri dari member terdahulu. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke 13. Ini kita gunakan contoh bot ternary atau 3 ya, tingkatan 3. Dimana yang di atas adalah ID atau member-member terdahulu. Jadi setiap ruangan itu udah diisi sama member-member terdahulu. Kemudian member yang baru itu akan diisi sebanyak 27 ID. Karena tiap ID ini, tiap cabang ini 5, ini 3 di bawahnya 6, ini akan ada 3, 7 juga 3. Jadi ada 27 ID baru yang akan masuk di ruangan ini. Dan ruangan ini, ID baru tersebut, kalau di sistem bot umum itu bisa diisi oleh orang di atasnya atau ID di atasnya. Bisa diisi atau disponsori dari ID yang nomor 5 gitu ya, nomor 1, 2, atau nomor 3 atau 4 gitu, diisi oleh ID ke-6. 7 bisa ID berikutnya dan seterusnya. Jadi semua ID yang masuk ini berdasarkan sponsor yang ada di atasnya. Gotong royong mengisi kerjasama ya, kerjasama di dalam room itu ya. Dalam room itu nomor 1 sampai nomor 13 bekerja sama mengisi ID-ID yang ada di bawahnya sebanyak 27. Jadi 27 ID di bawah ini diisi oleh orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, inilah salah satu gambaran bot umum ya, di mana bot ini punya kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, jika di bot yang terdahulu leader-leadernya aktif, maka bot ini akan cepat terpenuhi
akan segera pecah, akan segera terpilih siapa pemenangnya gitu ya, atau siapa yang keluar dari booth ini sebagai pemenang. Nah, di booth ini kelebihannya di situ, boothnya bisa cepat terisi penuh jika orang-orang yang ada di booth atas tersebut orang-orang yang aktif mensponsori member-member baru. Nah, namun kelemahannya jika booth ini diisi oleh orang-orang yang pasif, maka booth ini tidak akan terisi karena semuanya nomor 1 yang di bawah ya sampai 27 itu diisi oleh orang-orang yang nggak aktif. Artinya boothnya akan mati atau berhenti. Nah, ini salah satu kelemahannya booth umum yang ada, sehingga ini tidak kita akomodir di dalam sistem GoFund. Kita coba modif. Kemudian jika semua ini terpenuhi, artinya 27 ID ini terpenuhi, maka akan dipilih salah satu ID. Ada 2 cara pemilihan di umum gitu ya. Ada yang dia memilih nomor 1 dulu pecah. Kenapa? Karena dia orang yang paling atas. Itu biasanya kita sebut dengan monolek. Jadi yang duluan antri dia yang dapat duluan, otomatis nomor 1 yang pecah gitu ya. Atau pilihan kedua itu orang yang paling banyak mensponsori dalam ruangan tersebut. Itu siapapun bisa gitu ya, yang mana itu urutan nomor 1 sampai nomor 13 ini yang di atas itu yang akan memimpin atau menikmati atau pecah dalam booth ini. Jadi pilihan pertama biasanya di umum itu urutan nomor 1 itu pecah duluan, nanti dia sistemnya monolek ya, ngantri yang dilakukan dulu pecah, nanti ini muncul ruangan baru, nanti yang pecah nomor 2, berikutnya nomor 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu sistemnya namanya monolek. Kemudian ada yang sistemnya sesuai dengan jumlah sponsor terbanyak. Nah, jadi ada sistem yang dia gunakan sistem sponsor terbanyak, maka dia akan pecah. Jadi nggak harus posisi nomor 1, bisa nomor 3 terpilih karena dia mensponsori paling banyak dalam grup itu, dalam ngisi di member baru. Nah, ini juga pilihan yang relatif adil. Kenapa? Karena di dalam room itu dia yang berhasil mensponsori banyak. Nah, ini ada 2 model yang sering digunakan di sistem booth umum, yaitu booth yang pecah atau yang memimpin itu adalah booth yang nomor 1 duluan, artinya itu booth monolek, atau yang kedua yang memimpin atau yang berhasil keluar itu sponsor terbanyak. Nah, biasanya seperti itu kalau di sistem booth umum nomor 3 misalnya, maka pecah booth di sistem ini itu bisa nomor 3 yang keluar. Nah, setelah pecah ruangan ini kita beri nama dengan ruangan 1001 gitu ya. Nah, dari total ruangan ini jika 1 yang keluar kita anggap nomor 3 gitu ya, maka ID yang lain itu akan, atau setelah ini penuh gitu ya, pecah nomor 3 keluar sebagai pemimpinnya atau sebagai pemenangnya gitu ya, maka penuh keluar 1, hasilkan 3 booth baru lagi, booth baru atau ruangan baru, yaitu ruangan kedua 002, 003, 004, yang mana setiap member-member yang tadi berada di room 1001 yang belum terpilih itu akan naik semua ke atas, walaupun tadi statusnya dia sebagai member baru. Nah, contoh yang 1, 2, 3 di bawahnya sampai 27. Nah, di ruangan baru, ruangan beda-beda lagi, itu mereka akan berada di posisi atas. Nomornya berubah ya, sesuai dengan urutannya, tapi sumbernya berasal dari yang tadi di ruangan berikutnya, ruangan sebelumnya. Jadi kalau dihitung, ada 27 tambah 12. Berarti 27 tambah 12 ada 39. Nah, 39 yang tersisa, itu menghasilkan 3 ruangan baru. Jadi di sini 13, 13, 13. Berarti ada 39. Nah, 39 tadi pecah jadi 3 room baru yang akan memulai bisnisnya lagi gitu ya, seperti room sebelumnya. Jadi nanti member baru akan diisi oleh orang-orang yang ada di room 1002. Room 003 member barunya diisi sama orang-orang yang ada di room 003. Begitu seterusnya. Room 04 juga seperti itu. Nah, ini adalah gambaran room yang umum dalam sistem network marketing, baik itu monolek ataupun follow the leader ya. Saya coba sederhanakan istilahnya, di mana sistem dalam room tadi akan pecah atau membentuk room baru, dan dalam pemilihan siapa yang menang itu menggunakan 2 metode. Metode pertama follow the leader, monolek ya. Metode pertama monolek. Metode kedua dalam penentuan siapa yang menang itu metode kedua bisa siapa yang sponsor terbanyak. Nah, semua punya kelebihan, semua punya kelemahan. Tadi saya sudah sebutkan kelebihan dan kelemahannya. Nah, itu gambaran tentang booth pada umumnya. Nah, di GoFund kita menggunakan booth yang sama, artinya boothnya hampir sama cara kerjanya. Yang membedakan, kita tidak menggunakan sistem follow the leader, kita tidak menggunakan sistem monolek. Jadi di GoFund Bapak Ibu, ini kita menggunakan sistem yang kita sebut random bersyarat. Kenapa? Nah, ini saya coba jelaskan dulu ya. Walaupun di dalam member area kita nggak gunakan titik-titik bulat-bulat nol seperti ini, yang kita buat di dalam member area di booth pertama gitu ya, booth lurah, itu di
atas ada calon lurah sejumlah 40. Ini saya coba simulasikan jumlahnya kecil karena kalau 40 terlalu banyak dibuat nol-nolnya. Saya coba simulasikan secara kecilnya gitu ya. Nah di atas ada posisi atau tempat duduk calon lurah. Ini hanya istilah calon lurah. Kemudian di bawah member baru atau ID baru itu kita sebut warga. Nah ID 1 dan orang yang duluan gabung dan pecah ruangannya sehingga membentuk ruangan baru seperti ini. Nah kita anggap ini ruangan 001 yang sudah diisi sama 40 calon lurah. Mereka statusnya masih warga tapi kita gunakan istilah supaya membedakan mana member baru, ID baru sama ID yang terdahulu gitu ya. Makanya kita gunakan calon lurah sebanyak 40 kalau di halaman member kita gitu ya. Nah warga atau ID baru itu di kita sebanyak 81 ID baru. Kenapa 81 ya? Karena bisa diisi satu ID 3 gitu, rata-rata kalau pilkada kan 3, jadi sebenarnya kalau dibagi 3 itu hanya membutuhkan 27 member baru itu udah pecah gitu ya. Nah ini saya lanjutkan, ini tabel di atas itu calon lurah, di bawah 81 warga. Nah warga dalam sistem buat jenjang karir Gofan itu diisi bukan berdasarkan siapa yang mensponsori dalam room itu, kita tidak menggunakan sistem itu. Kenapa? Karena ada kelemahan di sistem yang seperti saya contohkan tadi. Seandainya ruangan ini diisi oleh member yang tidak aktif, maka ruangannya akan mati. Artinya tidak akan memperoleh pemenangnya gitu ya. Nah kita gunakan sistem namanya random dalam arti setiap member yang gabung, ada ID yang gabung, kalau dia gabung pilkada artinya ada 3 ID gitu ya. Nah itu kita random, kita isi kepada ruangan-ruangan yang sudah ada dan sudah memiliki kandidat lurah. Contoh misalnya ID 1 dia punya poin pribadi mendekati kandidat lurah. Kita bilang kita anggap di atas 10 lah. Itu artinya ruangan ini sudah ada calon yang akan pecah, maka room ini akan diisi otomatis dari semuanya, dari aktivitas semuanya. Walaupun di room ini hanya 1-2 orang yang bekerja gitu ya, maka ID akan terisi otomatis oleh sistem. Jadi sistem random mau dimasukkan ke room mana gitu ya. Nah kita ilustrasikan room 1001 ini diisi. Setiap ada member dia masuk situ gitu ya. Walaupun Bapak Ibu mungkin belum mensponsorinya, ini berasal dari room lain gitu ya, maka room ini akan diisi terus sampai jumlahnya terpenuhi. Di sini saya kasih gambaran 27, kalau di tabel ini 81 ya, ini hanya simulasinya. Nah setelah tabel ini penuh, mencapai syarat yang ditentukan, kalau di sistem jenjang karir Gofan, ini akan pecah. Kode 1001 setelah terpenuhi 81 warga di bawah, dia akan pecah. Dia akan pecah, sistem akan memilih random bersyaratnya berlakunya di sana. Random bersyarat artinya, bot akan memilih siapa kandidat lurah dalam ruangan itu yang memiliki poin pribadi artinya sponsor ya, walaupun jaringannya nggak ada di sini nggak masalah. Yang dia mensponsori atau memiliki poin pribadi yang memenuhi syarat. Siapa aja bisa. Member yang baru juga bisa jadi lurah. Member terdahulu itu juga bisa jadi lurah. Nah di sini sistem keadilannya. Jadi kalau di sistem umum itu yang bisa pecah atau memimpin itu yang di atas saja, atau yang di nomor 1 aja, nomor 1, nomor 2 gitu ya. Yang lain cuma nonton di sistem jenjang karir kita dengan menggunakan sistem random bersyarat. Random, warganya di random, masuk punya di random, nggak harus boot itu yang aktif yang terisi gitu ya. Nah itu semua boot punya potensi yang sama terisi gitu ya. Tinggal nanti siapa yang memimpin boot tersebut atau yang jadi lurah itu adalah ID yang memenuhi syarat tadi. Syaratnya terpenuhi, minimal syaratnya. Nah kalau di dalam ruangan tadi terdapat 3 ID yang memenuhi syarat untuk jadi kandidat lurah, kita sebutnya kandidat karena dia sudah memenuhi syarat, dia lebih mendekati jadi ini ya, jadi lurah karena memenuhi kandidat. Misalnya kita anggap ada 3 orang nih yang memenuhi syarat, jumlah poinnya terpenuhi, maka dari 3 orang inilah di random 1. Dan di random ini belum tentu yang poinnya tertinggi. Bisa jadi misalnya nih ya, seandainya syarat kita umpamakan sekarang di masa promo ada 10, minimal 10, seandainya ada 3 ID yang poinnya ada yang 11, ada yang 15, ada yang 30 gitu ya. Nah 3 ID ini di random. Bisa jadi bukan 30 yang dipilih. Bisa jadi yang dipilih itu yang 11 atau yang 15 tadi. Nah inilah sistem random yang kita terapkan. Randomnya berjalan, syaratnya berjalan, sehingga penentuan ini kita gunakan untuk memberikan kesempatan siapapun. Mau itu member baru, yang baru gabung, dia punya poin yang cukup, dia bisa langsung lompat, bisa langsung dipilih oleh sistem. Kalau memang itu rezeki dia gitu ya, dalam ruangan itu, dia bisa langsung jadi lurah. Nah ya, lebih menarik atau lebih enak sebenarnya kalau dalam ruangan itu hanya 1, itu udah otomatis dia yang terpilih. Tapi kalau terjadi ada di ruangan itu ada 2 yang memenuhi syarat di atas 10 poin ya, kalau di promo yang sekarang gitu ya, yang kita coba terapkan untuk lurah, itu jika ditemukan ada 3 atau 5 gitu ya, bukan tidak mungkin ya, bisa jadi dalam satu ruangan ini ada 5 yang punya memenuhi syarat baik itu warga ataupun calon lurah, maka dia bisa menjadi lurah gitu. Ini yang harus dipahami, sehingga dengan sistem ini harapan saya siapapun punya kesempatan yang sama untuk mencapai posisi lurah, bukan karena dia duluan daftar tapi dia nggak pernah
bisa member lama ataupun member baru yang memenuhi syarat. Nah, di ruangan ini dengan pola random tadi, insya Allah semua ruangan akan bisa pecah atau bisa dipilih salah satunya jadi lurah. Nah, ini gambarannya. Ini gambaran apabila terpilih terpenuhi gitu ya, dalam bot tadi terpenuhi, maka salah satu akan dipilih. Bisa nomor 3, bisa nomor 4 dari warga gitu ya. Siapapun bisa. Yang penting poinnya terpenuhi. Istilah calon lurah dan warga itu hanya membedakan antara level yang di atas, karena level di atas itu adalah orang yang terdahulu yang bisa jadi udah pecah roomnya, dia naik ke atas gitu ya, pecah botnya, dia naik di atas. Nah, warga itu adalah ID yang baru. Tapi siapapun bisa menjadi lurah, baik itu warga ataupun lurah di atas yang memenuhi kualifikasi. Nah, setelah terpilih ruangan tadi, maka sisa dari semua ID itu akan dibagi, di random oleh sistem menjadi 3 ruangan, yang mana ID-nya dipecah, dibagi jadi 3. Jadi yang awalnya satu ruangan tadi ID kita misalnya ngumpul lah, dia bisa jadi beda ruangan lagi. Nah, beda ruangan tadi, ID yang lama tadi, kalau yang kita lihat tadi ada 27 misalnya, kalau yang di tabel 81 ya. Nah, ini akan membentuk ruangan baru, ruangan 102, 103, 104, di mana semuanya itu akan naik ke level atas menjadi calon lurah, nama roomnya ya. Seperti tabel tadi jadi calon lurah, walaupun dia belum bergerak, belum mensponsori orang, tapi karena dia sudah pecah ruangannya, dia pindah ruangan dari ruangan 101 menjadi 102, itu posisinya suka tidak suka harus digeser ke atas menjadi grup calon lurah atau kursi calon lurah, sehingga apa, di bawah member baru bisa diisi oleh warga. Kalau di sistem kita gitu, di bawah itu namanya warga, yang mana diisi sebanyak 81. Nah, itu yang membedakan Bapak Ibu. Kalau di sistem umum, saya ulangi, biasa menggunakan sistem follow the leader dalam room tadi, dalam bot tadi, itu member-member baru diisi oleh orang-orang terdahulu yang mensponsorinya. Kemudian yang terpilih sebagai pemenang itu biasanya ada 2 metode. Metode pertama, siapa yang sponsor terbanyak, atau kalau mau nolek, siapa yang nomor urutnya paling atas. Nah, kalau nomor urutnya 1, satulah yang keluar 2, nanti pecah, muncul room berikutnya, nomor 2 lah yang memimpin di room baru, dan nomor 3 lah yang memimpin di room baru, nomor 4 yang memimpin di room baru. Nah, di Gofan.net, sistem jenjang karir kita tidak menggunakan sistem monolek, kita tidak menggunakan sistem follow the leader, karena punya kelemahan gitu ya. Kita coba modif dengan sistem random bersyarat, random, baik itu jumlah member baru dalam ruangan itu memang hasil random, bukan karena ada sponsornya di situ. Kemudian bersyarat, karena kita memilih kandidat pemenangnya itu berdasarkan syarat yang kita tentukan, sehingga siapapun bisa mempunyai kesempatan menjadi lurah, walaupun dia hanya mengumpulkan poin pribadi. Nah, dalam room ini Bapak Ibu, ini menggunakan sistem gotong royong juga. Kenapa? Karena semua member yang masuk di ID warga itu nggak mungkin bisa diisi oleh 1 orang. Bahkan bisa jadi bukan leadernya dalam ruangan tersebut. Nah, kita gunakan sistem nasional untuk mengisi semua room-room yang ada, dan itu diatur oleh sistem. Syaratnya dalam ruangan itu sudah ada poin, sudah ada leader yang poinnya mendekati qualified, mendekati syarat ya untuk jadi kandidat. Misalnya dalam ruangan itu udah ada yang 10-11 poin, udah syarat minimal kita gitu ya, maka sistem nanti akan mengisi otomatis. Nah, jadi tugas Bapak Ibu apa? Perbanyak sponsor aja, otomatis poinnya banyak. Dimanapun Bapak Ibu berada dalam room lurah gitu ya, maka sistem akan mengejar room itu untuk diisi. Otomatis apa? Otomatis room itu akan segera pecah dan Bapak Ibu bisa memimpin jadi lurah. Kalaupun di dalam ruangan itu ada 2 kandidat, 3 kandidat, di situlah diuji atau di random, diambil salah satu. Mungkin pada kesempatan itu Bapak Ibu belum terpilih, tapi di ruangan terbaru Bapak Ibu punya kesempatan yang sama, nggak harus ngulang lagi atau nggak harus nambah lagi, karena udah otomatis memenuhi syarat, tinggal menunggu waktu untuk jadi lurah. Nah, itu dia ini yang kita gunakan di sistem jenjang karir kita. Berikut adalah istilah dan syarat, tadi saya sudah ceritakan ya. Di kita ada istilah warga. Warga itu adalah ID yang masuk di level bawah sebanyak 81 kalau di bot lurah ya. Kemudian calon lurah itu ID yang berada di level atas sebanyak 40. Nah, calon lurah jumlahnya 40 bukan bukan karena jumlah poinnya dimasukkan di 40, tapi karena dia sudah melewati pecahan room. Jadi sebelumnya dia sudah pernah jadi warga, roomnya pecah, otomatis dia harus naik ke level ke atas yang kita sebut calon lurah. Nah, ada satu istilah kandidat lurah yang selalu saya sebutkan gitu ya. Kandidat lurah itu adalah ID yang memenuhi syarat untuk dipilih random menjadi lurah. Yang mana kandidat lurah itu bisa dari warga, bisa juga dari calon lurah, dari 40 itu atau dari 81 itu. Karena nanti kandidat lurah inilah yang kita random untuk menjadi lurah. Kemudian syarat untuk menjadi lurah sesuai rapat leader yang pernah kita lakukan, sebenarnya kita menerapkan syarat minimal itu 30 poin. 30 poin itu kurang lebih kalau masing-masing member yang kita sponsori pakai pilkada itu berarti butuh 10 member. Namun
terapkan promo gitu ya, untuk menjadi kandidat lurah. Kandidat itu artinya memenuhi syarat dalam ruangan untuk terpilih jadi lurah itu minimal 10 poin. Saat ini kita sudah terapkan minimal 10 poin, dia sudah memenuhi syarat menjadi kandidat lurah. Kalau dalam ruangan itu hanya ada satu ID Bapak Ibu sendiri gitu ya, maka besar kemungkinan atau bisa dipastikan ID Bapak Ibu lah yang akan terpilih menjadi lurah pada room tersebut. Tapi kalau dalam room tersebut ada 2, 3, maka sistem akan random. Bisa jadi ID Bapak Ibu tidak terpilih, tapi akan dipilih pada room berikutnya karena sudah memenuhi syarat kandidat. Itu tetap jadi prioritas pada saat pemilihan lurah pada room berikutnya. Kemudian syarat menjadi camat. Awalnya kita sepakati 60 poin pribadi dan 300 poin grup. Poin grup itu dari jaringan di bawah kita 10 generasi poinnya. Namun di promo ini kita coba gunakan promo minimal 30 poin untuk poin pribadi. Akumulasi ya dari saat pertama dia gabung. Kemudian poin grupnya 250 poin grup total. Jadi dia punya 30 poin pribadi, artinya dia punya 10 sponsor kalau dia pakai pilkada. Dan 250 poin untuk pribadi ini adalah syarat atau kandidat lah, kita sebut kandidat kuat untuk menjadi camat dalam ruangan lurah, karena lurah nanti milih camat gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak salah pengertian. Saya pribadi dan kita semua leader-leader GoFund, kita pengen punya network yang kuat, kokoh, tidak sekedar punya jenjang karir yang mentereng tapi penghasilan yang nggak ada gitu ya. Kita pengen menciptakan lurah, camat, bupati hingga gubernur itu betul-betul punya pasukan yang kuat, punya jaringan yang kuat. Makanya poin-poin ini adalah syarat untuk Bapak Ibu menjadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur dengan simulasi yang selalu saya ulang-ulang dalam setiap presentasi, supaya Bapak Ibu dalam mencapai posisi maksimal sebagai gubernur punya penghasilan pasif income minimal 25 juta. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada salah persepsi, salah pengertian, saya mohon maaf. Tapi secara sistem sebenarnya saya konsisten dari awal bahwa jenjang karir kita menggunakan sistem random bersyarat. Masalah syaratnya itu bisa kita diskusikan bersama leader, karena saya tidak pengen otorisasi tangan besi adalah menentukan keputusan. Syarat saya selalu libatkan semua leader yang saya anggap bijaksana, saya anggap dewasa, saya anggap tua. Kenapa? Karena dalam bisnis network saya rasa kita semua sudah dewasa ya. Mungkin dewasa tadi tidak pandang umur, bisa jadi yang umurnya banyak belum tentu dewasa, bisa jadi yang anak kemarin sore di network karena jam terbangnya banyak dan dia punya jiwa besar yang bagus, leadership yang bagus, dia bisa lebih cepat dewasa. Nah harapan saya kita semua yang sudah punya jam terbang banyak, harapannya bisa sama-sama dewasa dalam menyikapi marketing plan di GoFund, karena GoFund ini bisnis yang kita rancang, kita siapkan untuk menjadi motor support sistemnya GoFund ojek online. Jadi tidak mungkin kita menjerumuskan atau kita tidak konsisten dengan GoFund.net, karena hasil akhirnya kita pengen GoFund.com, aplikasi ojek online kita benar-benar menjadi aplikasi ojek yang kita harapkan. Poin-poin ini atau syarat-syarat ini adalah upaya kita untuk membantu semua member mencapai jenjang karir yang diharapkan dengan estimasi penghasilan yang ada di tabel, jadi tidak meleset dari tabel gitu ya. Betul-betul kokoh, betul-betul kuat jaringannya, sehingga kita bisa ketemu di posisi puncak dengan mengucapkan alhamdulillah karena tahapan-tahapan ini bisa kita lewati. Poin-poin ini bukan hanya di atas kertas, ternyata benar realisasinya. Apalagi di GoFund Bapak Ibu punya 3 cabang khusus yang pakai pilkada, yang mana potensinya sama, jadi bisa dimaksimalkan mulai dari cabang manapun. Demikian Bapak Ibu penjelasan singkat saya, sederhana saya, semoga bisa dipahami.